Kalau kalian bilang monitor ini the best banget buat nemenin kalian main game di PS5, itu betul. Nikmat banget. Tapi semenjak di Studio ST itu nggak punya PS5 dan nggak mungkin juga punya PS5, kita punya satu hal menarik lagi untuk penggunaan si monitor ini. Ya, kalian juga udah tahu itu penggunaannya buat apa, tapi daripada lama lagi, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gua Ali, dan di channel ini seperti biasa selalu bahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas. So, buat kalian tertarik untuk pembahasan tersebut, pastiin aja dulu subscribe ke channel ini dan aktifin juga tombol notifikasinya di sini untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita. Nah, di samping gue ini adalah monitor yang udah gue pakai jadi daily use gue, yaitu BenQ EW3280U, dan berdasarkan namanya juga, monitor ini memiliki ukuran layar di 32 inci yang mana gede banget buat di meja ini. Tapi timbal balik yang diberikan oleh si BenQ ini, itu 100% bisa membuat kalian bahagia. Karena selain dari ukurannya ini sudah cukup besar, panelnya pun juga sudah di resolusi 4K dengan akurasi warna di 95% DCI-P3. So, udah jernih plus warnanya sudah cukup vivid buat dipakai harian bermain game, nonton, ataupun sambil kerja. Yes, gue suka pakai monitor ini buat sambil kerja karena ini sudah memiliki resolusi di 4K. Jadi gue bisa mengatur layout layarnya itu untuk dibagi-bagi, dan gue pun udah nggak perlu khawatir lagi akan gambar yang tiba-tiba kecilan ataupun pixelated. Kalau kalian pengen tahu juga, gue pakai software PowerToys untuk membagi-bagi segmen layarnya. Gue bisa pakai software utama gue yang besar ini di sisi kiri sampai ke tengahnya, dan di sisi kanannya gue bagi menjadi 3 segmen buat Windows pendukungnya lah gitu. Jadi gue bisa naruh note gue, chat gue, ataupun sambil nonton YouTube. By the way, balik lagi ke monitornya, dan si BenQ EW3280 ini kurang lebih mirip dengan monitor yang udah gue pernah bahas di awal tahun kemarin yang ukurannya 27 inci. Yang mana motor ini pun juga datang bersama dengan remote-nya, dan si remote ini itu sangat-sangat membantu dalam pengaturan monitornya, di mana yang biasanya untuk layar monitor 32 inci ini memiliki jarak pandang ideal yang normalnya itu kurang lebih di 1,2 meter. Remote-nya juga memiliki tempat buat peletakannya yang tidak khusus atau hanya sekedar tempatnya aja yang terbuat dari rubber, dan untuk remote-nya sendiri itu fungsinya kurang lebih sama kayak tombol-tombol yang ada pada WSD-nya, bukan mirip kayak remote TV yang memiliki angka-angka. Namun di monitornya sendiri tetap disediakan tombol-tombol untuk kalian atur sendiri, dan uniknya terdapat dial volume di sisi kiri bawahnya yang gue bingung karena jujur aja selama gue pakai itu awalnya gue nggak nyadar ada satu alat seperti ini, dan sekalipun gue tahu gue nggak pernah pakai juga karena posisi gue dengan motornya ini cukup jauh, jadi kayak nggak kepake aja gitu. Desainnya sendiri lebih ke bentuk monitor TV yang modern menurut gue, karena di bawahnya itu terdapat sedikit bar untuk speakernya aja sih. Tapi secara overall masih minimalis lah dengan bezel yang tipis, sehingga tampangnya itu cocok banget buat di setup rapi, contohnya kayak di setup meja gue ini. Sisi depannya ini terdapat logo BenQ di sisi kirinya, dan sisi kanannya terdapat logo HDRI, mana fitur HDR spesialnya si BenQ. Lalu di tengahnya terdapat sensor yang digunakan untuk fitur brightness intelligence sama eye care yang nanti akan gue bahas. Ketebalan monitor ini lumayan memberikan dampak yang besar juga kepada bobotnya, karena untuk monitornya sendiri tanpa stand itu berada di 7 kiloan, dan dengan standnya itu bisa sampai 8,5 kilogram. Di sisi belakang polosan aja dengan mesh yang berfungsi sebagai subwoofer speakernya, dan di sisi bawahnya langsung menemukan beberapa port seperti power, audio jack, 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, dan USB-C untuk DisplayPort atau bisa digunakan sebagai power delivery. Nah, untuk USB-C ini berguna banget buat laptop-laptop seperti MacBook ataupun laptop Windows yang sudah menggunakan Type-C Thunderbolt, sehingga kalian bisa menggunakannya sekaligus mencharge laptop kalian. Monitor ini juga dipasangkan ke mounting third party dengan menggunakan VESA 10x10 seperti yang gue gunakan di setup gue. Dan kalau kalian lihat di sisi sampingnya, ini akan terlihat lubang-lubang yang berguna untuk airflow hawa yang ada di dalam mesinnya ini agar keluar dan suhu tetap terjaga. Namun untuk standnya sendiri juga memiliki desain yang cukup modern, minimalis, dan agak sedikit gamer looks yang menurut gue itu masih keren. Build-nya rigid, nggak gampang goyang dengan kaki berbentuk kotak yang mana bisa kita tempatkan remote-nya di sisi dalam kakinya. Dan karena seluruh monitor ini tergolong berat, pemasangannya itu tidak langsung lockdown, namun ada beberapa baut yang perlu dikencangkan. Cuma dikarenakan ini tujuan itu sebagai motor game konsol atau sekedar entertainment aja, fungsi standnya ini tidak memiliki fungsi ergonomis, hanya tilting atas bawah aja. Ya kalau dipikir-pikir ya ngeri juga gitu, ini kan motor gede gitu, terus diputer-puter gitu, jatuh.
Secara overall gue suka dengan desainnya, nggak macem-macem dan terlihat profesional juga. Dan kalaupun di setup pun cocok pula dengan setup yang ada di belakang gue. Jadi cakep gitu. Apalagi gue udah tambahin tuh sama light barnya gitu ya. Jadi monitor itu tampangnya makin lihat nyaman gitu. By the way, walaupun ini adalah monitor gaming, tujuan penggunaannya itu bukan karena gaming yang memerlukan FPS tinggi. Namun lebih ke game konsol yang memang nggak perlu FPS tinggi, melainkan memerlukan experience gambar 4K yang nikmat agar kalian-kalian ini tuh bisa mendapatkan experience bermain yang lebih immerse lagi. Jadi nggak heran kalau kalian ingin mencari review dari channel lain itu tentang si monitor ini, pastinya itu cocok gitu untuk penggunaan di game konsol kayak PlayStation ataupun Xbox ya, yang bukan game FPS gitu. Emang apa sih yang dibutuhin buat ngemaksimalin experience yang ada pada game konsol? Ya, kalau menurut gua yang memainkan game AAA juga dari monitor ini, pastinya yang pertama itu kita bisa merasakan hasil settingan rata kanan game-game itu tuh bener-bener baik. Apalagi buat game-game yang sudah ada fitur ray tracing itu bakalan jadi lebih indah lagi. Lalu ada fitur SDR-nya yang mana di monitor ini ada SDR 400 yang bisa memberikan dynamic range gambar permainan itu jadi lebih vivid, colorful, dan bisa memanjakan mata kalian. Tapi nggak cuma sekedar SDR aja, ada teknologi SDRI yang profil SDR dari BenQ dalam bentuk game SDRI sama Cinema SDRI yang cocok untuk penggunaan sesuai penamaannya. Game itu bisa meningkatkan pencahayaan di daerah yang underexposed, sedangkan Cinema itu bisa meningkatkan kontras tanpa mengubah warnanya menjadi overexposed. Gue suka penggunaan SDRI BenQ, namun gue bukan pemakai SDR di hariannya, jadi jarang banget dan fitur ini tuh memang lebih cocok penggunaan ke konsol. Karena memang tujuannya itu lebih ke entertaining sama ya tinggal pakai aja gitu, tinggal rasain. Speaker menggunakan Trevolo yang bisa memberikan pengalaman suara yang baik, karena sudah memiliki subwoofer juga, jadi suaranya tuh nggak asal kayak ada aja gitu kayak pada motor umumnya. Plus juga sudah diberikan beberapa profil suara yang bisa memaksimalkan audionya di kondisi tertentu. To apply, so lost my place in the line to the house of shake, where I was hoping to find a break. Yeah. Ooh, 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 225 lucky stars on a cheap surprise. Pengaturan layar terbilang sangat mudah, apalagi sudah ada alat bantu remote-nya. Dan UI-nya pun juga nggak dibuat pusing, cukup to the point. Lalu untuk profil warnanya pun diberi cukup banyak pilihan, ada low blue light, Rec 709, color weakness untuk disabilitas, M-Book standar, dan juga user preference. Dan untuk eye care-nya ini salah satu fitur BenQ yang sudah banyak ada di monitor pendahulunya. Di sini kita bisa mengatur sensor yang ada pada di dagu monitornya itu agar bisa melakukan penyesuaian agar mata kita itu saat memandang monitor dalam jangka waktu yang lama itu nggak gampang lelah ataupun iritasi. Ya lucu aja sih, jadi kalau kita lagi ngeliat monitornya, tiba-tiba brightness layar itu meredup. Terus bakal balik lagi kalau kita lihat si monitornya lagi. Terus juga bisa menyesuaikan juga kalau misalkan sama kondisi ruangannya itu terang, dia nanti akan sedikit nerangin lagi, dan kalau misalkan gelap, dia itu akan ngikut turunin brightness-nya sampai ke titik yang ideal. Ya pas lah buat kalian yang suka mainnya itu nggak ingat waktu. So, pengalaman gue dengan motor ini paling ya gue bisa bilang ya enak banget gitu ya. Ya intinya kalau layar dimensinya itu udah gede ditambah 4K juga, itu mah udah surga dunia banget lah untuk para content creator. Gue pakai buat ngedesain gambar itu bisa ngeset workspace di layarnya itu tanpa ngorbanin kayak banyak area software utama gue. Jadi gue bisa tampilin hal lain kayak referensi desainnya, ataupun gue nonton YouTube, atau cecetan gue udah kayak racun banget lah monitornya. Tapi gue rasa bakalan nyakitin kalau kalian beli motor ini tapi nggak dipakai buat main game konsol, melainkan game di PC kalian. Otomatis nih kalau misalkan spek PC kalian itu masih nanggung-nanggung, ya 4K ya nggak bakalan playable lah. Mesti diturunin dulu settingannya atau resolusi kalian sekalian juga diturunin gitu. Kan beda nih kalau misalkan kalian main di game konsol tinggal play aja gitu. Udah di settingannya di 4K ya udah playable aja. Jadi ya sekali lagi, kalau motor ini dibilang motor the best buat segala skenario, ya gue rasa sih iya gitu. Buat hiburan, nonton, main game, maknyus lah layarnya. Kalau dipakai kerja juga enak gitu. Palingan ya kalau kalian butuh buat main game FPS ataupun high frame rate, layarnya belum bisa high frame rate gitu ya. Jadi pilihannya ya paling ke Zowie kalau mau.
Tapi ya kalau kalian beli motor ini pastinya ya good investment banget lah. Nggak perlu ganti kayak sampai 5 tahun ke depan mungkin. Ya selama nggak ada dobrakan teknologi yang baru ya gue rasa sih nggak masalah. Cuma kalau kalian mengincar versi murahnya ya bisa aja ambil seri sebelumnya yang IW3270U. Harganya lebih murah hampir setengahnya lah. Tapi panel masih VA gitu. Terus speaker ya sandaran aja dan ada HDR-nya pun nggak sebaik yang ada pada 3280 ini. Ya sayang lah gitu. Apalagi kan kalau kalian baru minang PS5, masa dikombinasinya itu nanggung-nanggung gitu ya. Ya sekalian lah gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian nanya kenapa harganya bisa jauh banget, pastinya kalau misalnya kita bicara teknisnya ya pasti panel sendiri dari VA ke IPS memang cost-nya itu lumayan lah bedanya. Dari experience reproduksi warnanya pun juga beda banget. Jadi ya mahal gitu. Belum lagi ada fitur-fitur pendukungnya yang baru disematkan ke motor ini. Jadi ya that's why. Dan gimana menurut kalian? Pendapatnya dong bisa komen di bawah. Apakah kalian suka dengan motor ini atau ada inceran motor lainnya? Ya pasti ada lah gitu ya. Coba komen aja lah di bawah sekalian juga kalau misalkan ada koreksi, kritik, sama sarannya. Oke? Thank you semuanya yang udah dengerin opini gue dari pembahasan motor BenQ IW3280 ini. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus ke media dan juga follow Instagram kita di @stmedia. Dan udah gitu aja videonya. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya, dibantu sama Nanda sama si Aldira. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.